Masih menunggu. Saya masih menunggu dari kuasa hukum, ya, kuasa hukum RG untuk bisa membuktikan bahwa klien saya Dr. Oki pernah ada putusan hukum sebagai sindikat pemerasan yang dikaitkan dengan masih menunggu. Saya masih menunggu dari kuasa hukum, ya, kuasa hukum RG untuk bisa membuktikan bahwa klien saya Dr. Oki pernah ada putusan hukum sebagai sindikat pemerasan yang dikaitkan dengan tersangka Nikita Mirzani. Karena dia di setiap kesempatan press conference dia selalu menyampaikan bahwa klien kami harus jadi tersangka, bahwa klien kami adalah seorang sindikat. Buktikan, ya. Kalau pengacara ngomong itu harus bisa membuktikan. Pernah nggak ada putusan hukum bahwa klien saya Dr. Oki pernah terlibat kasus pemerasan, pernah terlibat kasus sindikat terkait dengan modus-modus ini? Buktikan. Saya tantang, buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, artinya ingat, pengacara tidak kebal hukum. Kami akan melakukan upaya hukum juga, ya, gitu loh. Jadi buktikan, kami tunggu. Silahkan ambil bukti, baik itu putusan pengadilan, baik itu pemberitaan, ataupun perdamaian apapun itu yang terkait dengan klien kami Dr. Oki pernah melakukan pemerasan atau yang dia selalu bicarakan diduga sebagai sindikat. Bang, terbaru nih bang, saya ngeliat akun medsosnya SS bang, saya Sofia tadi dia bilang Dr. Oki bertanggung jawab nih, dia menjerat MM sampai dalam penjara. Gimana tuh bang? Baru banget bang. Ya, lagi-lagi saya bilang nggak usah ikut campur di urusan orang. Fokus saja sama laporannya dokter, ya. Toh juga sudah ada pengacara kan, gitu loh. Apa perlu saya ngomong sama pengacaranya? Tolong Pak pengacara kasih tahu tuh kliennya. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah ikut campur dengan urusan orang. Fokus saja dengan laporan doktif di Jakarta Timur, di Polres Jakarta Timur, maupun laporan doktif di Polda Metro Jaya. Nggak usah ikut campur, ngomong Dr. Oki beginilah, harus bertanggung jawab kasus Nikita Mirzani. Nanti kalau ini kita lakukan upaya hukum juga loh, ya. Kan sampai sejauh ini kan belum kami lakukan upaya hukum. Tapi jangan dianggap kita ini diam, kita bisa di ini terus gitu loh ya, di pojok-pojokan terus. Dr. Oki orang baik. Saya katakan orang baik. Dari awal saya sudah bilang, Dr. Oki tidak suka ribut, tidak suka bermusuhan. Dan itu dibuktikan. Dengan saya kemarin mensomasi, ya, seorang pengusaha skincare yang mengklaim dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani 15 miliar, saya sudah somasi resmi. Apa kata Dr. Oki? Mas, slow down dulu mas. Artinya di situ saya melihat klien saya orang baik. Kalau enggak, apa yang disampaikan, orang mengklaim dirinya mau diperas, misalnya sama Sunan Kalijaga saya mau diperas 15 miliar. Lo buktinya mana? Ada nggak transferan duit? Ada nggak penerimaan duit? Jadi sudah saya bilang, ya, para bos-bos skincare ini sudah diam. Anda tidak kebal hukum, ya. Banyak sekali contoh di pemberitaan setiap hari. Orang yang banyak duitnya, yang merasa kebal hukum, masuk. Ya, jadi jangan terus apa istilahnya berstatement. Fokus saja sama kasus yang dilaporkan. Kan udah ada pengacara. Ngapain lagi sih gitu? Iya, Dr. Oki, klien kami itu, dia selalu berpesan, Mas Sunan, jangan sampai ini ya, apa maksudnya orang-orang itu masih terus-terusan nyerang saya. Saya kan udah diem.
Saya kan nggak mau ribut. Ya, saya bilang dokter Oki itu punya hak hukum yang sama. Kalau mereka bisa laporin Nikita Mirzani, dokter Oki saya pastikan bisa melaporkan mereka. Terutama pengacaranya itu yang selalu ngomong, dokter Oki harus tersangka, dokter Oki ini terlibat sindikat. Saya tuh ya bersyukurlah gitu loh. Klien saya masih punya hati yang baik. Kalau klien saya bilang, Mas Sunan laporin, nggak ada yang kebal hukum, bos. Pengacara berstatement tidak bisa membuktikan, tidak bisa mendalilkan apa yang disampaikan di media. Emang dia kebal hukum? Makanya saya bilang, jadi pengacara itu menyampaikan sesuatu itu ada datanya. Jangan memaksakan kehendak. Dari awal saya bilang, pengacara DRG jangan memaksakan kehendak. Dokter Oki harus jadi tersangka. Dokter Oki ini salah satu sindikat. Buktinya mana? Saya tantang nih, buktinya mana? Ada nggak putusan hukumnya? Kalau Dokter Oki pernah terlibat kasus pemerasan, ada nggak putusan hukuman? Dokter Oki pernah terlibat sindikat apa? Sindikat narkoba, sindikat apalah skincare, ada nggak? Saya tantang debat deh. Sebelum saya laporin gitu aja. Saya tantang debat pengacara DRG. Kita duduk, kita debat. Lo punya data apa sehingga lo bisa nyerang-nyerang klien saya enak jidatnya begitu ngomong Dokter Oki harus tersangka, maksa-maksa Polda Metro Jaya. Lo ngasih apa sih ke Polda Metro Jaya emangnya? Mau ngedikte-dikte penyidik, lo ngasih apa lo emangnya? Jangan ikuti proses hukum. Anda sudah melaporkan ke direktorat ya Cyber Polda Metro Jaya, percayakan. Gak usah Anda mendikte seolah-olah Anda kayak memberikan sesuatu jadi harus ini, harus itu, atau Anda sebagai kuasa hukum mengikuti hasrat keinginan sebagai apa? Sebagai pelampiasan kliennya itu harus jadi tersangka Dokter Oki. Gak ada urusannya. Ya. Jadi saya minta itu. Tolong persiapkan alat bukti kalau memang klien saya Dokter Oki pernah terlibat kasus sindikat. Apapun. Gitu loh. Ya lagi-lagi saya jawab bahwa memang itulah klien kami. Dokter Oki dari awal itu. Ini buktinya nih, apa yang saya omongkan di awal itu terbukti. Bahwa memang dia melihat DRG dengan NM aja ada perseteruan, ada permasalahan. Dia nggak kepengen jadi berantem. Pengennya bisa menyambung silaturahmi, pengennya bisa mendamaikan. Ini terbukti kan? Dia sendiri aja, ini kan NM sama DRG nih, dia sendiri aja diserang-serang ya sama pengacara DRG. Dia belum pernah merentain saya, Mas Sunan laporin. Walaupun saya sebagai kuasa hukum, kami sebagai kuasa hukum tentunya juga gemes. Ini orang apa sih gitu? Pengacara kok maksa-maksa? Pengacara kok mendahului kebijakan atau keputusan hukum? Pengacara kok berani bilang ngomong ini sindikat? Dokter Oki harus jadi tersangka. Ini kita buktikan bahwa klien saya nggak suka ribut.